wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imron Supriyadi M.Hum sebagai dosen pembimbing kita, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, teman seperjuangan, teman sekelas yang insya Allah bersama-sama kita meraih kesuksesan. Puji syukur alhamdulillah, marilah tak henti-hentinya kita haturkan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kehidupan, sehingga pada saat ini kita dapat merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amal-amal yang bisa kita lakukan, banyak sekali pahala-pahala yang bisa dilipat gandakan. Semoga kita semua dapat menjalani ibadah suci di bulan Ramadan. Baiklah, perkenalkan, saya Trisukma Wijaya yang akan menyampaikan hasil video resum dari video yang telah diberikan oleh Bapak dosen pembimbing kita Imron Supriyadi M.Hum, yang mana ini adalah teori yang kedua, yakni teori first. Baiklah, saya akan menyampaikan first secara umum ialah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik di dalam bentuk tulisan, suara, dan juga gambar serta data grafik. Istilah first berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti fresh. Secara harfiah, first berarti cetak, dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Dalam perkembangannya, first mempunyai dua pengertian, yakni first dalam pengertian luas dan first dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, first mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok seseorang kepada seorang lain. Sedangkan dalam pengertian sempit, first hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak. Adapun fungsi dan peranan first memiliki peranan dan fungsi di Indonesia dan di masyarakat. Peran first secara umum atau peran first di masyarakat: yang pertama, memberikan suatu informasi pada masyarakat. Yang kedua, memberikan suatu kontrol pada masyarakat. Yang ketiga, menghubungkan atau sebagai sarana suara-suara rakyat. Yang keempat, memberikan suatu hiburan pada masyarakat. Yang kelima, menambah suatu wawasan pada masyarakat. Lalu peran first di Indonesia: yang pertama, media atau saluran informasi kepada masyarakat Indonesia, media. Yang kedua, media atau saluran bagi opini publik dan juga debat publik. Yang ketiga, media atau saluran investigasi terhadap suatu masalah-masalah publik. Yang keempat, media atau saluran pembelajaran. Yang kelima, media atau saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan juga program pemerintah. Yang keenam, memajukan kesejahteraan bangsa. Dan untuk fungsi-fungsi first, yang pertama, first sebagai media entertainment atau hiburan, yang mana terkadang kita lihat di televisi banyak sekali tayangan-tayangan yang memberikan hiburan kepada kita. Contohnya film-film atau berita-berita dari selebriti, artis-artis, bahkan terdapat film-film kartun yang sehingga dapat menghibur kita dalam melihat tayangan-tayangan di televisi. Dan yang kedua, first sebagai media kontrol sosial, yang mana
yang mana first sebagai media kontrol sosial. Di sana kita dapat mengetahui berita-berita sosial, yang mana banyak berita sosial orang-orang yang berperilaku buruk dan berperilaku baik. First yang ketiga, first sebagai lembaga ekonomi. Di sana first dapat kita lakukan dengan nilai-nilai keuangan, atau bisa dibuat suatu bisnis. Dan yang keempat, first sebagai media informasi, yang pastinya banyak sekali kita menemukan informasi-informasi, mendapatkan informasi-informasi yang diberikan, baik itu melalui radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Yang kelima, first sebagai media pendidikan. First sebagai media pendidikan, contohnya sekarang nih, banyak anak-anak sekolah yang belajar melalui televisi, melalui internet, dan sebagainya. Dan first contohnya di televisi juga kita dapat menambah wawasan, baik itu dari informasi, dari pembelajaran, dan sebagainya. Mungkin ini saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.